Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Salam para pendengar semuanya. Namaku Lintang, aku adalah penebak geolocation, tapi terbatas di Malang-Malang aja. Lalu ditemani sama partner radio aku. Halo, Watasiwa. Watashi wa watashi. Nama saya Buana. Saya developer dari GeoGuessr. Kait kerungu iki aku. Baru denger nih. Bisa baru dengar itu loh. Ya boleh lah. Ya boleh lah, bagus lah. Keren sih. Keren sih. Kan Oke Bang, siap Bang. Para pendengar yang mau saling bersapa, request topik maupun berbagi unek-uneknya, silakan tulis-tulis di kolom komentar ya, ceki-ceki aja kolom komentar kita. Mau topik-topik yang serius, mau topik-topik yang bercandaan doang, pasti kita akan masukkan. Gitu aja. Ya, bisa aja. Tulis aja. Kalau mainin GeoGuessr ini, kamu pernah main GeoGuessr nggak? Enggak. Enggak ya. Kan aku developernya. Developer kudu wis nggak wis main dong. Enggak, aku pakai third party yang ngetesnya. Ya anjir. Aku Enggak dong, harus dites terus itu anjir sama developer. ada kerjaan yang buat ngetes game kan. Ada game Nah, tester. Kan aku developernya sudah. Jangan Tahu. nggak mau tahu dia. Gitu ya. Lihat sih di YouTube aja. Keren sih Katanya game developer. Iya, makanya. Kan kita nge-review tetap itu. Jadi kayak orang-orang yang Amerika gitu apa? Kan kita ini developernya ngasih foto gitu kan. Anjir. Saint Avenue 09. Oh iya. Oh, di mana ini? Terus dia pinpoint jarak 9 mil Miami. Yang Kan? apanya semakin dekat, poinnya semakin besar tinggi. ya kan. Iya. GeoGuessr itu mainnya kayak gitu memang. Jadi kita tebak-tebakan lokasi gitu kan ya, istilahnya tebak lokasi. Bak lokasi. Karena memang kalau secara teknologi ya di aplikasi Google Map ini kita bisa udah bisa kemana-mana hanya dengan duduk di tempat ya Tong ya. Ya, meskipun orang yang kita temui di blur semua. Ada yang jatuh ya kan. Ada yang nyebrang jalan, ada yang di blur semua, ngeri juga sih kalau jalan-jalan di Google Map itu. Street aku view-nya. nemu apa ya orang yang kecebur ke sawah tak aku lihat. Selangar sih. Keren. Aduh. Sama plat nomor di blur. Plat nomor di blur itu ya jelas lah. Iya. Emang itu privasi. Takutnya ya kan. Takutnya apa namanya ketahuan. Oke. Wah ini Pinjol nih. Wah ini kok bisa dilacak sih nomor apa namanya nomor platku gitu ya kan. Terus dijadikan apa namanya kayak semacam penipuan gitu. Didaftarin pinjol. Ya enggak lah. Kayak nomor masa nggak nomor plat no. Gak mungkin lah. Astaga. Nah, kayak gitu. GeoGuessr ini apa namanya seperti inilah ya apa namanya tebak-tebakan lokasi gitu kan. Game Tapi kan semuanya apa namanya kalau kita lihat di Google Map-nya sendiri secara visual, secara street view semuanya disensor, semuanya di blur. Ya. Itu kan berarti privasinya dijaga benar-benar ya kan ya. Benar. Kan ada tuh yang kelewat orang nggak ke blur tuh gak ada. Iya. Meskipun apa namanya lewatnya di depan rumah kita, tapi ya orang-orangnya yang nongol gitu itu nggak akan terekam. Terekam lagi. Maksudnya kalaupun ke foto itu di blur gitu. Jadinya privasi tetap nggak masalah. Ya paling kan yang terserah kan nama jalan. Jadi kalau nama jalan kan memang harus dicari. Map tidak menyertakan nama jalan. Nama jalan di blur. Mana? Susah anjir. Ya, nama toko aman. Tapi kalau nama toko terus di toko itu ada nomor teleponnya kenapa gak di blur? Ya karena nomor telepon ini kan, nomor telepon tokonya kan. Iya sih karena sudah dipampang memang iya, ya. karena buat memang apa sudah di dipampang blur juga. Ya? Benar. Kalau toko kan
bisa dibilang udah tempat umum sih kalau kataku sih. Iya. Mau itu warung kecil, warung Madura kecil pun ya itu udah tempat umum. Meskipun dia nulis alamatnya lengkap, terus Iya. fax emailnya, email, Nah, email, nomor teleponnya di Instagram, situ. Meskipun disebut sama orang sedetail-detailnya nggak creepy kan. nggak creepy lah, jelas lah kalau kayak Dia gitu. sendiri yang minta Mm-mm. kan, maksudnya dia sendiri yang mempublikasikan. Iya, Nah, jadi kan nggak masalah. Itu sih bukan ranah privasi ya kan. Tapi ada nih orang-orang yang terlalu sensi sama apa namanya permainan-permainan sepele seperti ini, iya, yang malah jadi sebuah urak-urakan di sosial media iya. gitulah ya istilahnya gitu. Kemana sih nangis habis itu gimana itu Nangis. sing biyen nangis terus mental health. Aduh, aku ngetiknya sambil gemetar. Oh iya, sambil gemetaran. Ya ini bisa sih ya, bisa kita obrolin nih untuk episode kali ini. Kayaknya asik nih. Asik, asik. Kalau gitu mari kita diskusi yuk. Yuk. Udah lama gak podcast kayaknya. Berapa lama sudah ya? 2 tahun. 2 tahun sudah Mas ya. Jadi pengalaman yang sebelumnya bagaimana itu? Waduh itu sih saya banyak lupanya. Oh, coba tolong jelasin kelebihan dan kekurangan Anda. Ya, jadi saya kekurangannya perfeksionis, saya kelebihannya perfeksionis. Kekurangan dan kelebihan sama-sama perfeksionis. Susah. Nah, jadi buat para pendengar yang mungkin belum mendengarkan berita ini, bukan berita sih ini lebih ke apa namanya, rame-ramenya keluar-keluarnya sosmed aja sih. Ya. Seorang ini apa namanya netizen di Twitter dengan username Pritiktanya itu apa namanya main-mainin GeoGuessr gitulah ya. Jadi ada tren nih ya di Twitter nih. Trennya itu tebak lokasi gitu. Kita ngasih foto, setelah itu sama para netizen Twitter, fotonya itu ditebak nih pinpoint lokasinya di mana. Yap. Sama mirip seperti GeoGuessr tapi ini lewat Twitter. Nah, istilahnya jadi manual. manual aja gitu. Manual. Dan GeoGuessr ini kan rupanya banyak banget apa namanya komunitas pemainnya gitu ya, nggak cuma 1 sampai 2 orang gitulah. Tapi banyak orang yang suka main GeoGuessr. Apalagi kayak si apa namanya salah satu YouTuber terkenal itu yang pemain GeoGuessr itu tahu banget dari foto aja ya. Wah, ini jalannya kelihatan kayak jalannya ini nih, apa namanya, Spanyol. Nah, terus ini kalau kita lihat dari arah yang berlawanan sepertinya tiang benderanya ini tiang listriknya ini tiang listriknya Inggris nih. Itu tahu banget itu. Dari nature-nya aja itu udah tahu kelihatan keren itu. Jadinya ya memang orang-orang seperti ini nih hobinya itu benar-benar didedikasikan lah istilahnya, hidupnya itu benar-benar didedikasikan gitu sama ke hobi GeoGuess ini kayak. Tapi ada timbul pertanyaan gini nggak? Orang yang bisa nebak kayak gitu, apakah dia bukan testernya? Terus dia memanfaatkan cloud buat biar beken gitu kan ya. Yes. Kalau kita lihat sih nggak mungkin lah ya, soalnya nih orang apa namanya memang benar-benar udah berapa jam main gitulah. Iyalah. Berapa lama lah mainnya Ya, sampai 1 kan sampai 2 sudah tahun. diulang-ulang juga kan di sini. Kalau aku sempat lihat di sebuah video di YouTube gitu itu dia mulainya waktu ini sih COVID sih. Jadi dia nggak jadi jalan-jalan gitu kan. Karena apa namanya? Lockdown, terus isoman gitu, isolasi mandiri, akhirnya ya harus cuma bisa jalan-jalan di Google Map gitu. Lama-kelamaan dia hafal nih jalan-jalannya di rumahnya. Itu akhirnya ada apa namanya? Permainan yang namanya GeoGuessr gitu itu. Akhirnya dia mainin terus dia banyak bertemu sama orang-orang yang suka dengan game yang serupa. Terus komunitasnya diperbesar ya seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke Mbak Pritiktanya nih. Si Pritiktanya ini ngikut-ngikut apa namanya trending tebak lokasi ini. Tebak lokasi di Twitter gitu. Akhirnya dia ngirimkan 3 tweet. Gitu. Itu isinya apa namanya? Foto-foto waktu dia jalan-jalan di Jepang. Gitu. Ada gambarnya dia enggak? Ada gambarnya dia juga. Itu fotonya itu enggak cuma dari apa namanya atas
apa namanya, eagle view gitu enggak. Tapi ya foto waktu dia selfie, waktu dia foto jalanan atau foto di mana gitu itu. Nah, itu kan akhirnya dia ngasih ini quiz lah istilahnya, dia ngasih quiz dan jawab. Ternyata pinpointnya semuanya benar gitu. Si Mbak Pritik ini apa namanya, parno sendiri. Kecot dia. Langsung kecot terus ngomong di Twitter. Teman-teman, ini orang-orang kayak gini tolong di-reportin dong akunnya. Creepy banget, bisa cari location yang bener semua dan apa namanya, tebakannya tepat semua. Lah. Ya. Dia yang ngasih kuis, dia yang nge-report. Ya. Disuruh tebak lokasi malah ditebakin. Harapannya apa? Buat kuis tapi orang nggak ada yang bisa jawab gitu. Dan lucunya si Pritik ini kayak ngerasa ini breach of privacy gitu. Padahal yang di-share sama dia itu tempat-tempat umum semua gitu. Iya. Bukan sesuatu yang aneh gitu. Ya kalau disuruh report akunnya. Kalau memang breach of privacy berarti dia duluan yang nge-breach privasi. Ya dia sendiri yang coba-coba. Dia nge-breach privasinya. Iya. Dikasih cobaan malah dicobain. Ya itulah ya kalau misalkan kata-kata apa namanya, fuck around and find out itu benar-benar terjadi ke Mbak Pritik tanya ini sih. Bacot lo norak, gak usah nuduh-nuduh gue giring opini segala. Yang lain nanggepin nembak-nembak biasa aja, gak pakai beberin alamat segala. Lah geocacher itu memang beberin alamat, coy. Kita nembak alamat, lokasi. Dan si mbaknya ini setelah dikasih tahu ya, Mbak, kan yang ngasih soal kan sampean sendiri gitu itu. Terus dia itu nggak terima gitu, teman-teman para pendengar. Dia tiba-tiba apa namanya, kayak playing victim sendiri gitu. Bacot lo norak, sinting gitu. Terus ngomongin yang aneh-aneh lah. Monyet lo gitu, udah apa namanya, kayak bisa dibilang ini agresif sendiri gitu. Mulai duluan. Padahal dia sendiri yang mulai kuis duluan ya kan, goblok kan. Nah, itulah lucunya apa namanya, netizen Indonesia. Iya, netizen Indonesia apa sih kalau kayak gini verified ini? Blue check mark ya. Blue check mark berarti dia orang apa? Influencer ya. Influencernya juga. Iya, kalau dilihat dari bio-nya sih vlogger dan tweet live from Japan. Anjay. Tweet live from Japan. Kalau aku sih yakin ya. Ya sedikit banyak seudon lah sedikit. Kalau Mbak Pritik ini apa namanya, ngasih kuis tebak lokasi kayak gitu itu ya biar kelihatan dia lagi di Jepang gitu aja sih. Iya. Dia nyari cloud gitu, nyari apa namanya, nyari kepopuleran lah ya istilahnya ya. Exposure. Mengumbar aurat. Iya Mbak, sampean anak Jepang. Sampean sugih. Tebak lokasi. Dia bilang kayak gini kan, nanggepin gak usah beberin alamat segala. Terus kalau misalnya dia kan ngasih 3 foto dia liburannya di Jepang ya. Terus ada satu orang bilang nebak lah 1, 2, 3. Oh di Jepang nomor 1, yang nomor 2 di Jepang, nomor 3 di Jepang. Dia pasti nyalain lagi. Kan? Iya. Lo. Ya iyalah di Jepang anjing. Pasti keluar lagi omong-omongan dan kata-kata mutiaranya dia. Sinting dan semacamnya. Cuma memang apa yang kayak gini juga perlu di briefing Anbu juga apa enggak sih? Cuma bingung aku. Dia kan influencer ini kan harusnya punya etikat sama pembawaan yang bijak lah ya. Yeah. Meskipun memang kita bilang di dunia media konten ini tidak semuanya bagus. Cuman kan mereka punya sikap lah setidaknya. Kalau kamu sudah berani punya follower atau udah berani udah jadi inilah ya panutan masyarakat, public figure gitulah ya. Bukan ya, action figure ya. Itu kesukaanku. Kalau kamu sudah udah berani seperti itu ya harusnya
berani juga untuk berbuat yang lebih positif dong. Maksudnya udah jadi contoh lah. Iya. Soalnya semua mata udah tertuju ke kamu gitu. Kalau kamu nggak memberikan contoh yang baik ya akhirnya jalannya notorious. Terlepas dari konten sih bro kalau menurutku. Kalau memang kontennya dia arahnya yang lucu-lucu kan itu kan kayak ngeprank lah istilahnya. Tapi bagus ngepranknya kan tetap juga gak boleh dicontoh kan. Ngeprank kan. Cuman sebagai hiburan kan sebagai Iya. kontennya. Cuman sebagai pembawaan dirinya di luar konten tuh kan harusnya bisa lebih. Harusnya lebih baik juga Iya. justru apa namanya memberikan contoh yang baik juga. Kebanyak justru ini sih concernku sama anak-anak sekarang juga sih itu. Tontonan sekarang itu kan sulit diatur ya, sulit untuk dikontrol ya. Kita itu kemarin-kemarin itu aku baca Reddit. Itu ada yang kayak cosplay Putri Duyung gitu itu, dan ada salah satu seorang redditor itu yang memang ponakannya itu suka nontonin Putri Duyung gitu itu. Terus entah kenapa masuk di rekomendasinya itu ada yang cosplay Putri Duyung dan apa namanya thumbnailnya itu agak-agak berbahaya banget gitu. Iya. Putri Duyung dihamilin sama apa gitu itu. Dan targetnya itu memang anak-anak. Oh iya. Justru videonya itu memang ditargetin untuk anak-anak. Tapi omongannya itu omongan yang aneh, yang isi kontennya mengarah ke seksualitas lah istilahnya kayak gitu. Wow. Itu kan nggak pantas ditonton sama anak-anak apa namanya anak-anak kecil ya kayak gitu itu seperti itulah. Nah udah barang tentu orang-orang seperti ini kan bisa dibilang content creator, ya, influencer dan lain-lain kayak gitu itu ya kan, nggak memberikan contoh yang baik istilahnya. Ya mau dilihat dari sikapnya baik atau enggak, kalau misalkan secara kontennya yang menggiring seperti itu ya udah kelihatan sih apa ya bisa dibilang intensinya sudah nggak bagus. Udah AdSense banget. Budak AdSense banget udah memang cari view. Dan yang membagongkan ya, view-nya itu sudah sampai 11M, 10M. Yang seperti itu malah lebih populer lah daripada hal apanya yang edukatif seperti Domikado gitu itu. Ngeri, bro. Ngeri. Jadi kalian para orang tua yang mendengar obrolan ini, suruh anak kalian dengerin kita diskusi. Banyak ilmu yang bisa dipetik. Kita ngomongnya nggak baik-baik juga sih sebenarnya. Enggak. Tapi adalah ilmu. Kita berusaha. Nah, kita berusaha menjadi lebih baik. Ilmunya dapat dari sekolahan. Gitu. Di sini hiburan lah. Kembali lagi ke sikap itu tadi sih. Kalau misalkan dia sudah salah ya ngapain apa namanya malah defensif gitu. Ya, defensif dan agresif. Akhirnya dia kayak nggak mau kalah. Ya udah. Disalahkan. Apa namanya? Akui aja kalau dia salah gitu kan. Mengaku salah itu kan bukan berarti kamu kalah gitu kan. Ya. Berarti kamu mengakui kalau kamu itu berarti ada kedewasaan diri di dalam kamu bahwa kamu itu mengakui kalau ada kesalahan yang diperbuat gitu itu. Atau gimana kalau misalnya diam aja, bro? Nggak usah komen, Nes. Misalnya kita sudah Itu preferable juga menurutku. Masih bisa. Lebih preferable, lebih mending kan? Daripada apa namanya malah agresif kayak gini. Ya akhirnya aku lihat sih beberapa komen dan beberapa tweet juga yang ngomongin ini anak bentar lagi juga pasti ngomongin mental health. Setelah itu diem sebentar, setelah itu bikin giveaway biar followernya naik lagi, setelah itu bikin kegoblokan kayak gini lagi. Beneran langsung kan ini si akunnya itu digembok, setelah itu ngomongin mental health. Udah ya aku mau berhenti nge-tweet dulu, aku kayaknya kena panic attack. Belum tahu dari mana lu panic attack bisa ngetik di Twitter. Aku sebenarnya depresi loh guys. Wah, depresi itu depresot. Orang kalau benar-benar kena depresi, kena panic attack gak bisa ngapa-ngapain, bro. Orang panik, bingung mau ngapain. Ini memang tweet. Orang kayak gini nih kalau bisa dibilang ya orang-orang yang cari validasi doang sih. Memang apa namanya untuk dia itu cuma bisa menerima sesuatu yang cocok sama dirinya sendiri gitu itu. Akhirnya dia hanya membutuhkan orang-orang yang mau positifkan semua keputusannya, omongannya juga yang mendukung lah istilahnya ya. Nyari validasi. Jadi
kayak ini ya, penyakit lah kalau aku bilang. Ya sih, itu kan ego kan. Ego, heeh. Jadi memaksakan kehendak. Di mana ya kehendaknya yang paling benar, yang lain salah. salah. Nggak sesuai sama dia, salah semua. Salah ya. Salah wis, nggak bisa. Nggak ada kompromi. Bacot lo. Monyet. Gila. Keren sih. Cuman bacot lo Nora. Ini keren sih. Seneng ya. Opini lo jelek gitu. Ya ini gara-gara tebak lokasi doang ya. Belum tebak nama keluarga. Aku penasaran kalau ketemu sama orang ini real life itu kayak gimana sih orangnya itu. Iya. Penasaran anjir. Apa mungkin sekitarnya circle-nya itu Circle-nya kayak gitu juga ya. Mungkin bisa jadi. Sama-sama ego kan. Iya. Ya mungkin sejalan. Mungkin kakaknya Luigi juga gitu sih. Mungkin. Punya circle yang memvalidasi dirinya. Mungkin ya dengan tapi dibayar. Ngeri. Bisa. Menurutmu sih dong, kalau misalkan permainan GeoGuessr atau tebak-tebak lokasi kayak gini ini, katakan orang yang memang nggak tahu ya, terus ngeposting rumahnya sendiri gitu. Breach of privacy nggak sih? Di mana letak garis privasi dan tidak privasi menurutmu? Selama ada map, kita susah membahas privasi. Google Map dulu. Google Map kan kelihatan semua tuh. Cuman, nah yang bikin breach of privacy berarti kan kitanya sendiri yang membeberkan informasi. Betul. Menurutku memang privasi ini garisnya tuh ada di diri kita sendiri kan sih. Kalau kita memberikan informasi yang memang krusial bagi kita ke halayak umum, ya itu sudah jadi bukan privasi lagi ya. Iya. Gitu. Jadi ya selama ada map, selama Google Map ada, selama itu masih bisa diakses ya kita nggak bisa bahas privasi itu ada atau tidak ya. Kita balik dulu, mundur lagi, informasi apa dulu yang kita kasih, yang kita disortir lah informasi yang kita beri. Ya sama kayak misalnya mau ngasih tebak-tebakan di sosial media, ya setidaknya kita lebih bijak lah, kita milih tempat yang bukan di sekitar wilayah privasi kita. Bener. Contohnya di area Kemang. Wah, itu privasinya. Kan nggak boleh ke situ. Ini kan Twitter bukan OF. Waduh, nggak tahu tuh itu di mana itu. Sebenarnya lokasinya tuh di mana ya? Aku mau mencari. Kan kayak gitu kan ya. Tapi kalau di GeoGuessr sendiri secara aplikasi kan dia tidak membeberkan aplikasi personal orang, dia tempat umum kan pasti. Iya. Yang di pinpoint itu selalu tempat umum kok. Kalau icon-iconnya suatu kota, ya kalau memang rumahmu kebetulan di sebelah icon itu ya sudah derita lo. Ya derita lo. Ya gitu kan. Tapi kan rumah yang di sebelahnya icon kota itu kan biasa rumahnya wali kota. Iya. Aku sempat lihat fitur bermain ini kan GeoGuessr gitu itu kan ya. Setelah itu dia lagi nyari pinpoint lokasinya ini di map gitu kan ya. Setelah itu ada nih sebuah kayak pinpoint location namanya Dickies House gitu. Itu kan berarti dia sendiri yang namain gitu. Dan dia sendiri yang namain itu rumahnya, pinpointin itu rumahnya dia gitu. Kalau udah kayak gitu itu kan udah nggak bisa kita bilang privasi lagi ya kan. Iya. Kalau misalkan orang tahu, kok tahu rumahku di sini gitu, ini dapat dari map. Wah kamu ini ya stalker ya, kamu breach of privacy nih gitu. Ada yang ngasih. Iya. Kan Anda ngasih pinpoint di Kiss House, reviewnya bintang 1 semua. Dan sebenarnya nggak ada yang peduli sih kalau itu rumahmu sih. Jadi what the hell, ya itulah tadi informasi apa yang kita berikan sama informasi apa yang kita keep sendiri kan kayak gitu kan. Kemarin itu lagi tahun kemarin ya yang rame banget ada hacker Bjorka itu yang banyak sekali
data-data dari BPJS dan data-data dari SIM atau STNK aku lupa. KTP KTP lah ya istilahnya ya. Itu yang bocor kita dan diperjualbelikan. Nah, itu bebas. Ya kalau misalkan ini sih teman-temanku tanya sih, kamu nggak khawatir lah kalau datamu bocor kayak gitu? Kadang-kadang ya kita itu kalau beli gorengan itu bungkusnya itu kakak, fotokopi kakak. Sudah tenang aja bro, kita dari lahir tuh sudah bocor. Bocor sebenarnya. Mau kamu tutup-tutupi gimana lagi? Fotokopi ijazah juga ada. Aku pernah dapat. Apa ya coba cara yang bisa kita lakukan biar tidak kebocoran ini? Nah, kalau sudah bocor ya bocor aja kan. Susah. Apalagi kalau misalkan birokrasinya negara Konoha ini masih memakai ini ya fotokopian ya. Wow, ada chipnya loh, padahal nggak boleh. Padahal sudah ada chip. Kalau di fotokopi banyak-banyak rusak chipnya. Belum jadi mesinnya chipnya rusak duluan. Apa ini? Susah kalau kayak gitu. Padahal ya maksudnya ada chipnya dan juga ada birokrasi yang lewat internet itu kan agar data bisa lebih semakin secure gitu. Ya, Nggak usah fotokopi. Nah, dan lebih convenient lah ya. dan lebih gampang, lebih mudah. Nah, itu dia. Ya privacy mau gimana pun kalau di Indonesia masih belum jadi sesuatu yang bisa dibilang darurat ya. Iya, karena ya itu tadi. Iya. Apalagi yang mau dijaga privasi ya kita. Nomor KTP. Bungkus gorengan itu kakak. Nomor HP kalau Nomor HP. Anda pernah beli pulsa di counter yang nulis. Nah, itu dia. Jangan kaget kalau di SMS. Kaget, bro. Beli lewat bank online aja masih ada kemungkinan kayak gitu. Iya, Apalagi yang di counter-counter biasa yang nulis ini. Bentar ya, gangguan masih ya. Tiba-tiba dapat SMS gitu. Pernah. Kamu ini enggak menurutmu sejauh mana sih bakalan teknologi ini bakal menjadi nge-breach privasi kita? Ya menurutku enggak bukan nge-breach ya bahasanya kayak kayaknya sih semakin ini ya semakin teknologi ini berkembang semakin kayaknya banyak sekali data kita yang bisa digali gitu. Banyak sekali bagian-bagian dari kita itu yang bisa digali gitu. Mulai dari nama, terus mulai dari mungkin IP address dan lain-lain gitu itu kan ya. Nah, itu bakal sejauh mana sih Tung kalau ke depan? Ya menurutku sih mungkin kalau ini cuma tebak-tebakan berhadiah aja sih ya. Bukan tebak lokasi sih ya. Bukan. Malas. Bacot lo norak. Kalau menurutku sih kalau memang teknologinya bagus, berkembang terus sampai ke pohon keluargamu itu bisa dikuak mungkin. Iya, sekarang kan udah ada ini kan ancestry.com itu kan. Nah, ada bisa nyari bisa nyari asal mana kita gitu itu dulunya. Karena memang ya karena dibuat mudah kan, maksudnya data Dibuat diri mudah. kita ini dibuat mudah dengan teknologi yang dimana disimpan di satu berangkas yang disebut teknologi kan. Iya. Nah, semua orang yang bisa ngakses teknologi tentu bisa ngakses data ini dong. Iya. Apalagi kalau datanya memang kita serahkan secara suka-suka, secara senang hati. Ya nggak mau udah jadi konsumsi bagi ini yang punya. Yang oknum seperti itu gitu. Ya, mau dia pakai buat apa? Cuma ya aneh aja sih, ada yang mau beli gitu loh data-data itu. Kalau menurutku sih kebanyakan yang beli itu memang bisnis, effortnya hanya untuk ini sih marketingan aja sih. Iya sih. Jadi database ya. Iya, database aja. Lokasinya di mana gitu itu dan di lokasi itu lagi membutuhkan apa. Nah, itu bisa kita jual-jualin dan kita bisa monopoli sesuatu yang bisa kita jual di situ. Iya sih, benar kayak sih. gitu. Kalau kelihatanku sih kayak gitu. Tapi kalau sekedar secara itu sih menurutku gak ada masalah. Selama ya kita gak ada melakukan tindak kriminal kayak memanfaatkan data seseorang untuk pinjol.
Lagi-lagi pinjol ya? Iya pasti, karena pinjol ini memang, salah satu teknologi yang membantu dan membunuh. Makanya kalau dulu aku kehilangan dompet itu kalau kayak dulu itu tuh ya, aku pernah mikir, aku kalau kehilangan dompet itu bakal kena kalau kayak apa sih gitu tuh. Paling ya nggak akan kepake gitu. Nggak akan kepake apa-apa soalnya isinya ya cuma kartu aja gitu. Ya, sekarang. Paling ya dipakai apa sih, nyewa VCD gitu. Iya, kalau sekarang. Kalau sekarang panik dong. Panik Bro, ngeri Panik Bro. dong. TP tuh. Sekarang bisa dijadikan pinjol itu. Maling perampok sekarang serahkan KTP atau uang. Jadi mana KTP atau uang? Mending ngasih uang nanti. Iya. Wah, coba. Ini ada segini sih. Oke, sini. Astaga. KTP susah. Nah, kalau menurut para pendengar bagaimana kalau kasus breach of privacy ini? Menurut para pendengar, sejauh mana sih privacy bisa kita bisa kita sembunyikan gitu, Ya. atau bisa kita jaga baik-baik gitu. Ya. Di mana sih garis batas antara privasi dan tidak privasi? Dan menurut para pendengar gimana nih kalau permainan semacam GeoGuessr ini? Apakah menurut para pendengar permainan-permainan seperti ini memiliki potensi bahaya bagi privasi, terutama di privasi lokasi kita gitu itu? Perlu nggak sih ada game-game seperti ini? Dan game-game seperti ini apakah perlu ada kontrol gitu? Setuju atau tidak setuju? Semuanya mari kita pilih.